Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Sunakus selaku ketua kelompok dan anggotanya Indri Patricia, Maria Erwinda Minaruda, Fluvian Ersenja, dan Herman Yusuf Alam. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang teknologi budidaya komunitas Padi Gogoranca pada pertanian lahan kering berkelanjutan di NTT. Selanjutnya, kita langsung lihat pada materi bab 1, di mana pada bab 1 ini akan membahas dua bagian, yaitu tentang latar belakang dan juga tujuan dari pembuatan makalah ini. Yang pertama, latar belakang. Selama ini, sektor pertanian di Indonesia mengenal dua macam jenis padi, yaitu padi sawah yang ditanam di lahan sawah dan digenangi air, serta padi ladang atau padi gogo yang ditanam di lahan kering. Tetapi pada kesempatan ini yang akan kami bahas adalah bagian atau jenis dari padi ladang gogo, yaitu jenis padi gogoranca. Padi gogoranca adalah padi yang ditanam dengan cara ditugal seperti halnya pada padi ladang, namun kemudian diairi seperti halnya padi sawah pada umur sekitar 1 bulan sampai saat menjelang panen. Padi gogoranca banyak ditanam oleh para petani di daerah NTT yang musim hujannya sangat pendek. Untuk itu, para petani mengolah lahan dengan cara dicongkel dengan linggis atau garpu pada musim kemarau. Bongkahan tanah yang tercongkel dihancurkan dengan palu besar dari kayu. Selanjutnya, lahan diratakan menggunakan garpu. Saat hujan turun pertama, petani langsung menugal dan menanam benih seperti halnya pada penanaman padi ladang. Setelah hujan turun beberapa kali dan tanah menjadi lunak, petani akan membuat pematang dan saluran air. Sekitar 1 bulan kemudian, hujan akan turun dengan optimal. Pada saat itulah tanaman padi sangat membutuhkan air karena pematang dan saluran air sudah siap, maka sawah pun tergenangi dengan sempurna. Sejak itu, padi dipelihara seperti halnya pada sawah biasa. 2 bulan kemudian, hujan sudah akan berhenti. Pada saat itu, lahan sawah memang memerlukan pengeringan untuk mempercepat pemasakan bulir padi dan mengurangi kadar air pada gabah. Kelebihan sistem tanam gogoranca dibanding sistem sawah diantaranya adalah penghematan tenaga kerja tanam, penghematan tenaga kerja pemeliharaan, dan tentunya lebih menghemat waktu. Adapun kekurangan cara tanam gogoranca adalah produksi yang dihasilkan tidak sebesar dengan sistem tanam sawah. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2 pembahasan. Saya akan menjelaskan pada bagian 2.1, yaitu kesesuaian lingkungan tumbuhan padi gogoranca. Selain ditanam pada lahan sawah, tanaman padi gogoranca juga bisa dibudidayakan pada lahan kering dan lahan tada hujan. Pada sistem budidaya padi gora seperti tanaman palawija, sehingga kebutuhan air dalam sistem ini sangat minim. Budidaya padi gora biasanya dilakukan pada tanah-tanah yang kering atau tanah yang tada hujan. Beragam faktor lingkungan pada padi gora, yaitu faktor tanah dan faktor iklim. Pada faktor tanah, padi gogoranca dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Sebagian tanah di NTT adalah tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Padi gogoranca dapat tumbuh di lahan yang kering, tidak seperti sawah yang membutuhkan banyak air. Jenis padi ini sangat cocok dibudidayakan di ladang seperti di daerah Nusa Tenggara Timur yang penampakan daerahnya kering dan tidak banyak mengandung air. Pada faktor iklim, curah hujan di NTT bervariasi. Curah hujan terbanyak biasanya terjadi di NTT bagian barat dan berada pada dataran yang lebih tinggi dibandingkan daerah timur. Letak geografis NTT 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 derajat bujur timur. 8
8 bulan kemarau atau kering, dan 4 bulan hujan atau basah. Padi gogoranca tidak terlalu membutuhkan air sepanjang pertumbuhan, sehingga curah hujan tidak terlalu penting bagi petani yang menanam padi gogoranca. Pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi gogoranca dibandingkan sistem diantaranya adalah penghematan tenaga kerja, pemeliharaan, dan tentunya lebih menghemat waktu. Adapun cara tanam padi gogoranca, produksi yang dihasilkan tidak sebesar dengan sistem tanam di sawah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian 2.2, yakni potensi dan pengembangan komoditi padi gogoranca. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah, karena peluang pembangunan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan komunitas padi gogoranca lahan kering. Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar dibandingkan lahan sawah, karena sangat dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor dan dimungkinkan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar. Dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. Manipulasi terhadap kondisi biofisik lahan untuk meningkatkan ketangguhan agroekosistem seperti perbaikan kualitas tanah, peningkatan sistem pertanian, dan teknologi harvesting yang dipadukan dengan paket teknologi budidaya, serta perbaikan infrastruktur ekonomi menjadi strategi esensial dalam pengelolaan lahan kering. Untuk mencapai keberhasilan usaha tani lahan kering, perencanaan dan pengembangannya harus mengarah kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggarapnya dan sekaligus menjadi kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Oleh karena itu, perlu ditemukan strategi yang dapat untuk mencapai tujuan tersebut, yakni melalui ameliorasi tanah yang potensi guna meningkatkan kualitas tanah, peningkatan produktivitas lahan dan produktivitas tanaman secara berkelanjutan, dan teknologi harvesting dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Saya akan mempresentasikan tentang teknologi budidaya tanaman padi gogoranca. Tahap-tahap budidaya tanaman padi gogoranca. Yang pertama, penyiapan lahan adalah mengkondisikan lahan tempat budidaya tanaman agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Persiapan lahan meliputi beberapa kegiatan mulai dari pembersihan lahan, pengolahan tanah, penggaruan lahan, serta pemberian pupuk. Tanah diolah pada kondisi kering sebelum musim hujan. Peningkatan produktivitas tanah perlu diberi bahan organik. Pengolahan tanah dapat dilakukan secara olah tanah minimum dan tanpa olah tanah. Yang kedua, penanaman. Kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan. Penanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Waktu tanam secara tepat dengan memperhitungkan hujan karena akan menentukan keberhasilan padi gogo. Penanaman dilakukan dengan cara tugal, 4-5 biji per lubang. Benih yang dibutuhkan adalah 40 kg per hektar untuk monokultur. Jarak tanam 40 x 15 cm atau 30 x 30 cm. Penanaman padi gogo dapat dilakukan bersama tanaman lainnya. Ketiga, pemupukan. Pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara bagi tanaman. Pemupukan biasa dilakukan dalam beberapa cara, biasanya dengan pemupukan tabur, kocor, semprot, dan injek. Pemberian pupuk dengan menggunakan pupuk urea
SP36 dan KCI sesuai kesuburan tanah setempat. Urea diberi 1/2 bagian pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tugal bersama dengan keseluruhan takaran SP36 dan KCI. Sisa urea diberi pada saat tanaman berumur 40 hari setelah tugal. Pemberian pupuk disertai penyiangan. Seluruh pupuk diisikan di dalam larik yang dibuat sepanjang baris tanaman pada saat tanah dalam kondisi lembab, kemudian tutup kembali dengan tanah. Cara tugal pada jarak 5 cm dari lubang tanam sedalam 7 cm. Yang keempat, pengendalian hak gulma. Pengendalian gulma adalah sebuah praktik menghentikan persaingan antara tanaman pertanian dan gulma. Paling umum dilakukan adalah pengolahan tanah yang memotong perakaran gulma dan membalik tanah dan juga menggunakan herbisida. Pada saat pengolahan tanah, penyiangan manual secara rutin menggunakan sabit dan lain-lain, atau juga bisa menggunakan herbisida. Hama dan penyakit. Hama dan penyakit adalah organisme yang mengganggu tanaman budidaya sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya terhambat. Tanda-tanda serangan pada padi gogoranca demikian pula cara-cara pengendaliannya bisa mengikuti anjuran setempat. Panen adalah pengemutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang dilakukan sebaiknya pada fase masa panen dengan ciri kenampakan 90% gabah sudah menguning. Panen pada fase masak lewat panen yaitu saat jerami mulai mengering, pangkal mulai patah, dapat mengakibatkan banyak gabah runtuh saat panen. Sebaiknya panen dilakukan dengan sabit bergerigi dan perontokan dengan pedal thresher. Perontokan dengan memukul-mukul batang padi pada papan sebaiknya dihindari karena menyebabkan kehilangan hasil yang cukup besar sampai 3,4%. Bab 3 penutup. Dari materi yang telah disampaikan oleh anggota kelompok saya tadi, dapat disimpulkan bahwa padi gogoranca adalah padi yang ditanam dengan cara ditugal seperti halnya padi ladang. Namun, kemudian diairi seperti halnya padi sawah pada umur sekitar 1 bulan sampai saat menjelang panen. Padi gogoranca banyak ditanam oleh para petani di daerah Nusa Tenggara Timur yang musim penghujannya sangat pendek. Untuk itu, para petani mengolah lahan dengan cara dicungkil menggunakan linggis atau garpu pada musim kemarau. Lahan kering di Nusa Tenggara Timur juga mempunyai potensi lebih besar dibandingkan lahan sawah. Karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan komoditas padi gogoranca lahan kering. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu padi gogoranca sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama di daerah kering. Padi gogoranca dapat membantu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, padi gogoranca harus dibudidayakan oleh setiap masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur.